Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul. Tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan. Istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka usaha laundry. Laundry? Iya, laundry. Nah, saya di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak dan istri. Anak dan istri. Ya, tempat laundry itu. Nah, yang saya mau tanyakan, kan kami lagi dapat anugerah ya. Jadi semoga caranya gimana bisa cepat lunas hutangnya, Bos. Terus tamu RDA ya bos, hampir 100% hajatnya terkabul. Apa yang dipraktekin? Ya. Bikin takjub Allah. Nah lo udah bisa bikin takjub Allah belum? Ya, beberapa hari ini kemarin udah mau nyoba kan, bangun malam mandi. Senyumnya mana? Iya, senyum juga. 41 kali. Ya, kemarin beberapa hari ini mungkin karena kami kerjanya sampai malam, jadi agak susah bangunnya. Bos, ya. Sekarang lo kerja sampai malam, ya. Hasilnya mana? Nggak ada juga ya, tuh. Ya. Udah tinggalin ya. Sambil lo kerja malam, maksain juga ke Allah juga. Orang tidur, lo ibadah. Ya. Ini enggak, orang tidur, lo tidur. Bos, ini jam berapa coba bos? Jam 23.46, waktunya orang tidur. Gue ngajar nih. Wajar gue punya Alphard 4. Amin, Nik 2024. Ya, ya. Wajar gue punya Robicon. Amin. Wajar gue punya Hammer. Wajar gue punya kuda. Ini barusan gue beli kuda bos. Kuda kecil-kecil. Ya. Di sini kudanya nih. Tapi udah tua. Beli 20 ekor. Satu ekor harganya 1 miliar. Berapa tuh harganya? Udah 20 M. Kalau orang mah 20 M buat makan. Ini buat beli kuda. Buat apa? Buat anak yatim besok Padang. Main kuda. Kayak saya datang ke sini tidur, jangan tidur lah. Ya, saya datang ke sini sama anak dan istri. Rencana besok juga mau ngajak anak-anak naik kuda. Iya, maksudnya gue gini, lo paksain di saat orang tidur, lo bangun. Di saat orang tidur, lo senyum. Di saat orang tidur, lo mandi. Di saat orang tidur, lo sholat tahajud. Di saat orang tidur, lo baca Al-Quran. Tidak ada dimanapun, tidak ada dimanapun orang ngajar kayak saya nih. Iya. Abis tahajud wajib baca Quran. Nggak ada di mana-mana abis tahajud ngapain? Tidur. Di mana-mana bos. Ya. Nih bener gue nggak bohong. Sebelum tahajud wudhu. Ya. Kalau di RDA nggak boleh, harus pakai ritual. Senyumnya dulu mana? 41 kali. Mandinya mana? Habis mandi baru boleh tahajud. Jadi kalau nggak mandi nggak boleh tahajud. Wajib mandi bos. Kenapa sih Pak Haji wajib mandi? Gue nggak tahu juga. Nggak taunya tadi tamu-tamu gue, Pak Haji kata nenek saya, orang yang mandi jam 00 umurnya di atas 100 tahun. Gue juga baru dengar dari dia. Oh kak begitu? Iya, nenek saya, kakek saya umurnya di atas 100 tahun semua. Ibu saya juga begitu, bapak saya di atas 100 tahun. Meraktekin ilmunya Pak Haji, kata dia gitu. Gue juga nggak tahu pakai cara dalam dibalik kekuatannya apa. Ada orang nias tadi privat bayar 10 juta sedekah. Pak Haji kalau orang nias, zaman dulu orang nias itu cadal wajib dibalik. Kenapa? Buat tolak bala. Baru gue tahu juga. Alhamdulillah. Coba lo praktekin bos. Paksa. Saya mau tanya juga apa namanya, supaya tajir melintir ya. Ya baca Quran 12 juz. Lo baca Quran berapa paling banyak? Kemarin baru 1,5 juz. Ya nggak bisa lah. 12 juz. Ya, siap. Paksain 12 juz.
Nggak kuat, ulangi lagi. Ngantuk, ulangi lagi. Lawan terus, bos. Bisa? Bisa, insya Allah. Bisa, yakin. Terus ada cara atau tips supaya banyak pelanggan yang datang ke laundry tidak, Pak? Kan ada ilmu RDAY, manggil. Ini ngomong agak jorok sih. Kalau lo privat gua ajarin detail, karena ini nggak privat nggak enak. Ya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Rame orang antri-antri laundry di tempat saya. Untung bersih satu hari 10 juta. Lo ucap 9 kali setiap hari. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu kami kedatangan tip kolektor ya. Nggak apa-apa, itu kan kiriman dari gue. Iya. Gue sengaja ngirim ke lo. Supaya tidak datang lagi. Gimana? Biar lo pakai celana dalam lo yang 9 hari nggak diganti, nanti dibungkus, masukin botol, taruh di freezer. Nanti celana dalam lo 9 hari taruh di atas, di plafon, ya, gitu. Udah 4 hari saya belum ganti nih. 9 hari? Iya, baru 4 hari masih dipakai. Sekarang nih? Iya. Pak, minggir Pak, harus pingsan. 9 hari. Ya, itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Yuk. Bebas, nanya apa aja. Bebas. Assalamualaikum. Ya. Mumpung masih sepi nih Pak Haji, saya nanya nih. Ya. Saya testimoni ya. Kebetulan anak saya kan yang kecil ulangan. Nah, ulangan mama saya gini, Dek, besok pakai celana dalamnya dibalik dulu. Nah, udah kan. Terus dia pulang sekolah, Mah, katanya kok bisa sih ngerjain soal katanya gitu. Apa gara-gara celana dibalik ya katanya gitu. Iya. Nah, udah jadi gitu. celana dalam kebalik tuh cocok buat murid yang blow on. Cocok bener. Terus udah gitu Pak Haji, saya terima rapot. Nah, dari gurunya, Bu, alhamdulillah katanya anak ibu dapat ranking katanya gitu. Nah, itu aja Pak Haji. Jadi udah kebiasaan sekarang. Iya. Anak saya juga kebalik Semua kita bikin apa ya? Ya kayak tren lah, celana dalam dibalik. Soalnya kalau kita celana dalam dibalik, amit-amit jambang baik. Kalau kita kecelakaan, kitanya selamat. Kendaraannya memang rusak, tapi kitanya selamat. Ada tukang kan kemarin saya bilang jatuh dari lantai 12 pakai celana dalam dibalik, baju dibalik semuanya, nyangsang di steger. Ini nyantel. Tapi alat kelaminnya ngawer. Terus yang satu lagi nih testimoni juga Pak Haji. Bibi saya kan sakit ya, udah pakai kursi roda gitu. Nah, kebetulan suami menengok bibinya. Dia bawa centong. Nah, itu kakinya dicentongin. Udah dicentongin, terus dia alhamdulillah bisa jalan. Sampai anaknya aja semua sujud syukur gitu. Iya. Kok bisa jalan gitu. Nah, sampai alhamdulillahnya itu jadi beritanya itu sampai ke kampung Pak Haji. Nah, dari kampung itu pada video call ke saya. Centongnya kayak gimana sih katanya gitu. Centongnya kayu jati. Iya. Harus kayu jati. Nah, makanya saya kasih tahu centongnya seperti ini. Sebetulnya bukan centongnya ya. Karena keyakinannya. Iya. Harus yakinnya tingkat dewa. Karena kita yang yakin Allah yang nyembuhin gitu. Iya. Jadi itu aja Pak Haji. Jadi sekarang centong itu kalau ada dari Pak Haji saya pakai 3 hari baru saya kasih orang gitu yang perlu gitu aja Pak Haji. Boleh. Iya. Tadi kasih centong lagi ya. Iya, Mang. Ya. Kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Perkenalan, saya dari Tangerang Selatan, Tusnawati namanya saya. Namanya siapa? Tusnawati. Tusnawati. Oh iya. Saya mau testimoni sama mau bertanya juga, Haji. Saya alhamdulillah testimoni udah ada dikabulin. Satu, saya jualan rokok sebulan sekali. Jualan rokok sebulan sekali? Ya, disuruh sama temen. Kayak sales
Waktu sebelumnya Rokok merek apa? Rokok merek Super. Super. Ya. Super, jarum super Pak Haji. Oh, jarum super. Ya. Jarumnya ketinggalan ya. Sebelumnya sebelum praktek RDAY, habisnya lama, setengah hari saya muter-muter. Terus setelah udah saya praktekin, celana dalam dipakai semalam, saya kepesin, diambil satu warung, alhamdulillah. Ini sekarang pakai celana dalam dibalik gak? Dibalik Pak Haji. Mana buktinya? Fotonya Pak Haji bahkan di sini berketemu. Fotonya Pak Haji saya ditaruh di sini sama saya ikutin semuanya. Iya, beneran Pak Haji. Foto saya ditaruh di alat kelamin. Iya, saya pakai celana dalam double Pak Haji. Sepanjang jalan dari Tangerang sini. Sepanjang jalan dari Tangerang saya meraktekin, alhamdulillah saya tadi saya terus, bilang tuh sama tim kameramen, saya kok dari tadi menggigil ya. Nggak tanya alat kelamin kamu dingin ya. Boleh juga tuh kayak kulkas ya. Terus ini dari tadi saya menggigil. Nggak pernah saya menggigil. Orang gebuk begini menggigil. Kan ngikutin. Menggigil. Makanya tadi kan kata staf saya, Bapak kenapa? Tahu nih kenapa saya menggigil? Lo pengakuan dosa. Foto Pak Haji ada di alat kelamin saya. Kan dari Pak Haji, aku nonton YouTube. Itu merek apa sih? Mereknya merek ya Toshiba atau merek Polos, nggak ada merek apa LG. Kok dingin banget. Dan juga Pak Haji, saya kan jaga warung dipercaya sama saudara, warung sembako. Itu juga ngikutin ilmu RDAY, celana yang udah dipakai saya gantung di atas warung, sama juga dipakai semalam di noneka warung setiap hari. Tapi bukan pagi Pak Haji, kalau pagi saya kan masih tidur, saya kan jaga malam, suami jaga siang. Itu ngetesnya udah jam 1, jam 2 siang tuh Pak Haji. Dan terus satunya lagi buat ngelap-ngelap. Itu alhamdulillah belum, yang dikabulin saya jangan jualan rokok Pak Haji. Dan terus saya ngerok-ngerok di juga, centong boleh minta sama ibu. Centong bawa dari Madura, minta sama ibu belum, alhamdulillah semua diikutin sama Pak Haji. Saya mandi malam juga saya Pak Haji. Jam 00 sholat tahajud. Terus balik ke warung lagi, kan warung Madura kan non stop ya Pak Haji. Saya nggak sempat. Oh, ibu dari Madura. Saya aslinya Madura. Suami? Suami Purwokerto, Ngapak. Purwokerto. Ya. Oh, Purwokerto kawin sama Madura. Tinggal di Tangerang Selatan dari tahun 85 Pak Haji. Nah, terus dagang kelontong itu? Ya, dagang sembako. Punya saudara, dipercaya. Belum punya rumah, kepengen punya jadi rumah Pak Haji. Jadi 24 jam dagang apa enggak? Kalau suami sehat 24 jam. Kalau lagi suami sehat lagi sakit, sekarang nutup jam 2 Pak Haji, jam 2 malam. Nutup. Ya. Nah, kalau saya boleh tahu, bisa gak ibu sebelum nutup toko wajib nenenin suami? Sebelum nutup toko, jadi neneninnya di estalase. Ya jangan Pak Haji, ditonton orang, sekiraan orang edan. Orang gelok kata orang Jawa, sekira orang gelok. Jadi wanita yang hobinya nenenin laki-laki, wanita, ibu nenenin pasangannya ya, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah, selalu di atas 1 M. Jadi habis nutup warung Pak Haji, habis nutup warung. Habis nutup warung, yang paling manjur mah sebelum nutup. Pak Haji. Ya nutup boleh, nenenin kanan 99, kiri 99. 9 kali. 99 kali Asmaul Husna. 99 kali. Kalau ibu memang nggak bisa ngitung, ibu pada saat mau nenenin suami, ibu video call saya. Jadi saya ngitungin aja, ibu yang nenenin, saya ngitungin. Nggak apa-apa, gue ngitungin dah, lo yang nenenin dia. Nah, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Amin. Orang yang mandinya jam 00, umurnya selalu di atas 100 tahun. Amin.
Tidak ada orang yang mandi jam 00 umurnya di bawah 100 tahun, nggak ada. Selalu di atas. Nah, coba ibu mandi. Iya, Biar saya, umurnya di atas 100 Pak Haji, tahun. maaf Pak Haji, saya mandi setiap hari, tapi saya belum tidur, saya kan jaga warung nih dari sore. Jam 00 saya pulang ke kontrakan mandi. Nah, habis mandi saya tahajud, nggak ngaji. Nggak tidur gitu maksudnya. Itu gimana Pak Haji? Jadi wajib mandi jam 00, wajib tahajud, wajib baca Quran. Ngajinya kurang pasti Pak Haji, belum bisa 12 juz saya sampai. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Soalnya kalau ibu nanti ngaji baca Quran, itu bodinya badan ibu langsing. Amin. Tapi kalau ibu nggak baca Quran langsung. Beda. Ini alhamdulillah udah turun Pak Haji, puasa kemarin udah 15 hari. Ya udah turunan ini. Jadi Kepengen juga. dulu sebelum turun berat badan berapa dulu? 80. 80, sekarang 75-an. 75. Sekarang daging berapa sekilo? Gak pernah beli daging Pak Haji, masak kayak ikan asin. Ya. Ya udah, mandi jam 00 wajib. Orang yang mandi jam 00 umurnya di atas 100 tahun. Nah, coba praktekin. Wajib mandi jam 00, umurnya di atas 100 tahun. Nenen wajib, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Amin. Ya. Amin. Kapan terakhir nenenin suami kalau boleh tahu saya? Udah lama, udah ada setengah tahun. Nenenin. Soalnya Nenenin kan suami. buka warung Setengah terus. tahun yang lalu. Iya. Waduh. Chef, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya. Ya bos. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Mana yang kan? Namanya Namanya Pairun Pairun dari Kuburaya. dari Kuburaya, Desa Sungai Asam, di mana tuh? Pontianak, tapi ujungnya dari Pontianak 50 kilo. Oh ya 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 ya. Ya. Pontianak. Sekarang Saya mau tanya, saya ini dapat anugerah Pak, udah Ya. beberapa tahun yang lalu. Saya kesini juga ya. nanti beli susu kambingnya di kantin di bawah. Ada, ya. Kalau nenek langsung gratis. Jadi saya kesini Pak, ada anugerah, saya mau. Punya utang. Iya. Kamu punya utang berapa? Mau disebutkan sangat malu. Malu? Masa ngutang malu? Jadi- Waktu ngutang kamu malu gak waktu ngutang? Hah? Waktu utang bapak malu gak? Enggak. Enggak. Masa nyebutin malu? Nah, saya kepingin utang lunas sama kepingin mau jual tanah sama rumah tuh Pak. Gampang. Kenapa mesti jual rumah? Kan kalau di RDI nggak boleh jual rumah. Nggak boleh jual rumah, nggak boleh jual, nggak boleh. Karena saya anugerah utang juga ya, anugerah diam cuma sama anak umur 2 tahun lebih tuh ada saya bawa. Nggak ada istri. Istri kemana? Istrinya kembali ke rumah mamanya. Istri balik ke mama. Jadi kamu sendirian. Dicari wanita yang berminat. Saya nonton RDAY baru 2 kali Pak, 2 minggu yang lalu. Cuma saya tertariknya, saya 20 tahun yang lalu pernah dipesankan sama almarhum Bapak, kalau punya istri, kalau mau melahirkan caranya begini, sama dengan saya langsung tersentuh dengan pesan almarhum Bapak tuh, tersentuh dengan YouTube-nya Pak Haji. Apa pesannya orang tua tercinta waktu itu? Almarhum Bapak bilang kalau punya istri, kalau mau melahirkan kata orang sakal, kan biasa mau dioperasi apa. Alhamdulillah saya istri mau melahirkan cuma punya uang 20.000. Jadi dipanggil ke ruangan bidan, saya bilang ya banyak alasan lah karena mau dioperasi kan. Jadi ya saya usapkan, karena yang bikin ya kepala, ya udah saya usapin, alhamdulillah enggak pakai operasi. Jadi alat kelamin kamu di remes, kamu usapin
sebelah mananya bagian istri? Bukan saya remes Pak. Jadi alat kelaminnya saya suruh keluarga sama bidan suruh keluar, saya ketemu, saya harus ngomong sama istri. Alat kelaminnya saya oleskan ke perutnya istri karena bayi melintang. oh, alat kelaminnya masnya Diusap 9 diusapin kali ke perutnya. bawah. Nah, kebujurkan lurus karena Lurus, lurus. Kau yang buat, kau yang bertanggung jawab, Allah hanya meridoi. Itu alat kelamin nggak kejeblos ke bawah tuh? Hah? Sambil saking sedihnya dah Pak. Kenapa nggak kejeblos? Kalau gue mah kejeblos. Aku menjeblos. Udah. Saya. Udah. Oh, kamu nggak? Cuman main ngok kita. Iya, cuma itu. Oh iya. Coba dong volunteer, mana nih volunteer? Jadi itu saya juga di situ Pak, numpang tidur malam ini 2 malam. Itu batasnya tidur di situ berapa malam Pak? Oh, buat bos bebas. Bukan. Nanti kalau di situ cuman 3 malam, kan kamu bisa tidur sama kebo bule gue. Ya kalau saya sih tidak masalah Pak, suruh tidur di mana apa saya siap. Yeah. Karena saya kepingin anugerah ini segera kabul. Cuma saya mikir anak saya umur 2 tahun lebih itu Pak, saya takut. Jadi sedangkan saya kalau mau katanya kan tadi nanya kontrakan ada di luar, cuma jangankan mau bayar kontrak. Kalau mau pulang besok juga saya harus jalan kaki lah gitu istilahnya. Nah, jadi saya minta pengertian dan pencerahan dari Pak Haji. Ya, praktekin bos, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Izin Pak, saya membaca Quran juga tidak pandai. Alhamdulillah dulu sekolah juga 9 tahun tidak naik kelas Pak. 9 tahun nggak naik kelas. Pak. Ya. Tepuk tangan dong untuk suami jenius. Suami jenius. Jadi bersyukurlah istri yang memiliki suami jenius. Jadi 9 tahun nggak naik kelas. Makanya tadi malam saya mau bertanya tidak berani Pak. Saya duduk di depan, saya tidak berani bertanya karena semua yang disyaratkan saya tidak pandai. Saya pandainya cuma mandi. Jam 12 itu udah. Semua nggak pandai, pandainya cuma bikin anak ya. Bukan, kalau mandinya udah saya lakukan lama dari dulu udah. Mandi. Nah, cuma kalau suruh ngaji sama baca memang maaf Pak, HP juga enggak paham. Kalau WA enggak pandai, cuma pandainya nelpon. Oh ya, gini aja bos. Nanti lo riadoh di sini di kandang kuda, lo sambil ngerok kuda, sambil ngomong, kan tamu-tamu gue banyak tuh. Sambil ngerok kuda, cair 150 miliar cair. Kan yang ngasih Robicon gue utangnya 150 miliar. Kerjaannya cuma ngobrol sama si bolong. Kalau ngobrol, ngerok si kuda. Begitu ntar anak lo suruh main sama kuda gue, beli anak yatim beli kuda kecil-kecil nih bos, segini-gini nih. Nih beli 20 biji kecil-kecil. Ntar anak lo suruh main sama kuda kecil-kecil. Kan anak lo kecil umur 2 tahun kan? Iya. Nah main sama kuda kecil. Nah lo main sama kuda gede. Kan ada yang gede-gede tuh. Nah anak lo main lucu. Nah lo digigit sama yang gede. Mulai kapan tuh Pak Haji? Besok pagi lah. Besok pagi lo gosok tuh kerok kuda sambil ngomong cair 100 miliar, cair 100 miliar, cair bos. Berarti tidurnya boleh disambung ya Pak Haji ya? Hah? Tidurnya boleh sambung di situ ya Pak ya? Tidurnya tadi bawah, disiapin tempat tidurnya samping kandang kebo. Oh enggak apa-apa Pak, yang penting ada tempat tidur. Ada, tenang, beres. Nah lo kerok sambil ngomong, banyak bos tamu-tamu RDA yang pada riado di sini, tajir melintir bos. Awalnya kere, awalnya kere. Cuman mau kondo, kayak lu kan mau kondo, tau kan mau kondo? Modal kontol doang. Sama Pak. Pak saya datang ke sini juga jual tabung gas Pak. Iya makanya kan mau kondo. Nah. Oke. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan deketin nama saya. Deketin mic-nya. Ya. Perkenalkan nama saya Kokom Komariah dari Garut. Kokom? Iya. Berarti lahir di Baskom. Kokom Komariah dari Garut ya. Ya. Tadinya mau datang ke sini sama suami, tapi suami sakit dan anak gitu. Jadi suami sakit apa? liver. Oh, liver. Iya. Ya. Terus
anak itu ya jadi umur 25 tahun masih belum dewasa. Ya. Ya. Ke sini ya mau minta doanya dari RDAY anak yatim. Boleh nanti Ibu ijab, Ibu ijab nanti ya, sama Allah nanti anak yatim ngaminin ya. Ibu ijab. Amin. Amin ya. Dan minta apa? Utang lunas dan kaya tajir melintir. Utang lunas, kaya raya tajir melintir. Ya Ibu mesti bangunnya jam 00. Iya. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Insyaallah. Ya, makasih. Ya, ada lagi? Iya, alhamdulillah. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya muliakan Abah Haji Dwi Susanto. Saya Hidayatullah Abah Haji dari Serang. Hidayatullah dari Serang. Dari Serang. Ya. Tadi berangkat kira-kira ba'da asar. Tahu RDI dari mana Hidayatullah? Saya tahu RDI alhamdulillah dari YouTube. Dari YouTube Haji. Hah? Dari YouTube. YouTube. Oh, malam ini mohon doanya Abah Haji, anak saya sedang dirawat di pesantren di Ciamis, yang seharusnya malam ini saya menemani anak saya. Sakit apa? Belum ketahuan dari dokternya. Hah? Belum ketahuan, belum dari labnya belum ada informasi. Katanya sakit apa? Sakitnya tadi itu informasinya pingsan dari pesantren, sedang dirawat. Tadi udah komunikasi. Alhamdulillah sudah sadar, tapi hasil labnya belum ketahuan Abah Haji. Oh, tulis namanya, nanti di kertas, cari kertas, tulis namanya. Namanya siapa, kamu kempit di alat kelamin kamu. Amin. Kertasnya dikempit di alat kelamin kamu. Nanti kalau kertasnya jadi duit 100.000, tulis namanya dikempit di alat kelamin. Ada lagi? Abah Haji, saya rindu pengen kesini 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Dulu kesini 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Dulu. 2 bulan yang lalu. Dulu saya amalkan ilmu RDAY luar biasa. Saya setiap malam mandi, bangun jam 00. Saya senyum 41. Saya mandi terus baca Quran. Baru nyampe saya 9 juz. Haji belum sempat 12 juz. Karena berangkat saya yakin ini adalah anugerah hidayah dari Allah. Karena pada waktu itu saya Haji, saya ditipu. Alhamdulillah saya juga ngurusin anak yatim Haji, santri kurang lebih 170 yang mukim, yang saya kasih makan. Akhirnya pondok saya roboh Abah Haji. Pondok saya roboh, ada orang yang membangun 1,8 miliar, akhirnya saya yang ditipu 800 juta. Saya uangnya dapat pinjem dari tetangga, dari saudara. Akhirnya saya harus menggantiin. Alhamdulillah saya jual sawah, saya jual mobil yang ada untuk mengganti orang yang nipu saya. Tapi saya ikhlas, saya yakin ilmu RDAY diijabah, qabul. 100 miliar bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rindu pengen kesini, pengen ketemu Abah Haji, minta doanya. Saya pengen kebangun pondok, pengen bisa ngasih anak santri makan seperti hebat. Kalau gue doain lu nggak mungkin bos, asli gue nggak mungkin doain lu. Kenal baru, tetangga bukan, temen bukan, nggak mungkin lah. Jadi lo berdoa nanti ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Lo usap kepalanya anak yatim, lo cium keningnya ibu yatim. Siap Abah Haji, siap. Ada lagi? Saya 12 anak-anak yang saya ikutin RDAY. Hari ini malam ini yang ikut 4 pengurus yang ikut ke sini, pengen ketemu Abah Haji, minta doanya. Yang lainnya insya Allah nanti minggu depan
atau bulan depan kita kembali ke sini lagi. Itu saja Abah Haji, mohon doanya. Saya seperti doain lagi, nggak mau gue doain lo, nggak ada kerjaan banget doain lo. Saya pengen lo minta doanya ke Allah langsung. Amin ya Allah. Nanti Saya pengen dicium seperti keningin Abah ibu Haji, yatim, jangan lupa cium. biar kaya raya, bisa kebangun pesantren, bisa makan orang banyak. Terima kasih Abah Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Yuk. Ayo. Mana mic-nya? Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ahmad Hairi. Ahmad Hairi. Ya, dari Jakarta. Jakarta. Saya mau nanya Pak Haji. Ya. Saya punya cucu belum bisa ngomong. Punya cucu nggak bisa ngomong. Belum bisa oh gampang. ngomong. Ya. Bapak cari emas, cincin emas, dikerok. Ya. Kalau pas lagi ajan duhur, siang, ya. Siang ajan dikerok emas. Nah biar dia nggak ketelan, emasnya diikat pakai tali rapia. Ya. Jadi kalau dia ketelan tarik, Ya. kerok. Ya. Ini saya tinggal satu, biasanya kan cincin saya banyak. Ya. Biasanya saya kasih cincin, bapak ngerok nih. Ya. Tinggal satu, sayang. Pakai lagi dah. Berapa kali Pak Haji? Hah? Sekali ngerok berapa kali? 9 kali. 9 kali. Ibunya berapa umurnya, bapaknya umurnya berapa dikaliin. Misalkan ibunya umurnya 30, bapaknya 30 selama 60 hari. 60 Nanti hari. dia ngomong ngoceh. Jadi suaminya sama istrinya Digabung umurnya. Digabung. Oh. Nanti dikerok. Boleh yang ngerok ibunya, boleh yang ngerok neneknya, boleh yang ngerok kakeknya boleh. Oh boleh ya. Makasih Pak Haji, itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.